Hai semua, di video kali ini curhat aja deh. Lagi bingung mau ngomongin apa? Curhat kali ya, biar gak sumpek. Di curhat kali ini sebenarnya ya yang pertama karena gak ada tema. Belum ada tema yang mungkin pas buat aku sharing ke teman-teman semua. Dan alasan yang kedua karena memang lagi sumpek aja dan pengen cerita, gak tahu cerita ke siapa. Suami jauh, anak masih kecil-kecil, so lebih bijak kalau aku ceritanya ke kalian aja biar bisa mendapatkan manfaat juga. Nggak tahu manfaatnya apa nanti. Oke teman-teman, sebenarnya gini, ini sudah berlangsung sejak beberapa minggu terakhir ini. Kesumpekan ini udah aku rasakan. Sebenarnya kalau kalian pernah denger videonya Bapak Fahrudin Faiz ya, nanti kalian cari tahu sendiri. Dia itu seorang filsuf yang sangat aku idolakan ya. Dia ilmu filsufnya tuh udah tinggi banget dan aku mengagumi beliau. Menurut beliau, sumpek itu sebenarnya yang bikin kita sendiri kok. Ya kan? Lingkungan dan faktor eksternal lainnya itu hanya pendukung, hanya pemicu. Yang membuat itu sumpek ya kita sendiri. Kalau kita memilih untuk membuat hal itu menjadi kesumpekan kita, ya kita akan sumpek seterusnya. Kalau kita tidak memilih untuk itu menjadi hal yang sumpek, ya nggak akan jadi sumpek hidup kita. As simple as that sih sebenarnya. Coba nanti kalian cari tahu sendiri tentang Pak Fahrudin Faiz ya. Oke, kita nggak ngomongin soal Pak Fahrudin Faiz, kita ngomongin kesumpekan ini biar kalian nanti juga mungkin bisa mendapatkan manfaat dari cerita ini. Dan akunya biar bisa rilis, biar bisa lega cerita kesumpekan ini ya teman-teman. Mungkin social life aku lagi bermasalah. Dan mungkin awalnya sih aku pikir ini karena akunya aja yang sensitif mau mens atau apalah. Aku pikir kayak gitu, cuma kok berlangsung agak lama ya. Dan faktor eksternal ini kok gak berubah-berubah gitu. Jadi apakah yang salah itu akunya atau si faktor eksternal ini yang harusnya aku hindari atau gimana, aku gak tahu ya teman-teman. Sebenarnya awalnya gini, tahu sendiri ya, kita kan di tempat baru, pasti kalau di tempat baru kita harus adaptasi. Dan adaptasi itu biasanya sangat membuat tidak nyaman kita. Kita bertemu dengan orang A, B, C. Sebenarnya sudah banyak sih yang aku laluin di tempat-tempat baru. Sebenarnya sudah sering kali melewati tempat-tempat baru dan harus beradaptasi lagi, ketemu orang-orang baru lagi, situasi baru. Itu sudah sering kali ya aku lakukan. Tapi yang kali ini kok agak ekstrim, yang kali ini kok agak sedikit membingungkan karena oknumnya adalah seorang senior. Ya, lagi-lagi senioritas di tempat kerja. Maksud aku social life tadi ya di tempat kerja aku ini teman-teman. Yang aku anggap ini adalah seorang senior yang patutnya kita hormati, yang patutnya bisa menjadi tauladan buat kita. Tapi ternyata, boom, 180 derajat jauh dari ekspektasi aku. Mungkin akunya aja yang terlalu berekspektasi tinggi ya teman-teman. Jadi si senior ini tuh sudah sangat keterlaluan. Bukan KDRT seperti video aku yang sebelumnya, bukan banget, jauh dari itu. Tapi mentally abusement kalau menurut aku. Mentally abusement tuh kayak apa ya, kata-katanya itu sangat menyakitkan, padahal itu keluar dari mulut seorang wanita notabene dan dia usianya lebih senior daripada aku. Dan itu it hurts, itu sangat menyakitkan mendengarnya teman-teman. Dan mungkin sudah banyak orang yang mengingatkan akan hal ini, akan kelakuan orang-orang ini, oknum-oknum ini. Tapi ya akunya mencoba untuk berdamai, akunya mencoba untuk memahami situasi ini. Siapa tahu I can handle it, siapa tahu aku bisa menghandle-nya
menghandle. Aku nggak bisa menghandle orang lain. Aku bisanya menghandle diri aku sendiri. Apakah aku bisa beradaptasi dengan orang ini atau tidak? Aku bisa yang menghandle diri aku sendiri. Tapi ternyata beberapa kali aku down. Beberapa kali aku harus nyerah dulu. Dan setelah aku kesini, setelah aku pikir-pikir, mentally abusement yang dia kasih tuh berdampak besar loh buat aku. Padahal aku di sini, di social life aku, di pekerjaan aku ini akan berlangsung sangat lama. Bekerja sama dia itu akan berlangsung sangat lama. Dan apakah aku harus terus mengalah? Apakah aku harus terus menyerah dengan keadaan yang seperti ini? Jawabannya ya cuma satu, di diri aku sendiri. Kalau aku melawan dia, no way, nggak mungkin. Karena dia senior dan pastinya yang akan salah tetap aku. Menurut orang-orang juga nggak pantas lah seorang junior, anak kecil istilahnya, anak kecil, anak bawang barusan masuk di lingkungan baru terus tiba-tiba ngelawan dia, no way. Biarpun sebenarnya banyak sekali orang-orang, aku sangat yakin banyak sekali orang-orang yang ingin berbuat sama, ingin melawan si oknum ini. Tapi nggak gitu caranya kayaknya. Itu nggak cantik. Itu bukan main cantik untuk melawan orang-orang seperti ini. Karena dia punya power dan dia memanfaatkan powernya itu untuk mengkontrol semua orang di sekitarnya. Dan wow, it's so shocking gitu loh. Ini sangat aku aja mungkin yang terlalu berekspektasi tinggi. Well, mungkin kesalahan pertama yang aku perbuat adalah terlalu berekspektasi tinggi terhadap orang, apalagi orang baru. Itu sangat tidak disarankan ya teman-teman. Seharusnya kita ya udah seperti gelas kosong aja, anggap aja kita gelas kosong ditaruh di manapun, keisi apapun ya ayo. Kalau keisi teh ya ayo, kalau keisi kopi ya ayo, keisi air putih ya oke. Seharusnya bersikapnya seperti itu. Tapi mungkin aku aja yang terlalu berekspektasi tinggi dengan orang-orang ini. Jadi itu salah. Dan yang kedua, harus lebih bukan memahami orang lain, tapi harus lebih memahami diri sendiri. Apakah kita bisa dengan orang A, dengan orang B? Kita kok yang bisa nge-handle diri kita sendiri. Kita gak bisa mengatur dunia, kita gak bisa mengatur anak kita aja. Belum tentu loh bisa kita atur. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri teman-teman. Itu yang aku pelajarin sih. Dan yang paling penting di sini adalah lapang dada. Di semua lini kehidupan, di semua aspek kehidupan, kalau kita lapang dada terhadap apapun hal itu, pasti semuanya akan berjalan lancar. Ya walaupun menelan banyak pil pahit di proses lapang dada itu, tapi aku yakin sekali dengan banyaknya pil pahit yang sering kita telan, banyaknya tempaan sana tempaan sini, jika kita lapang dada, legowo, ikhlas, pasti suatu saat juga akan ada efek baiknya kok. Bukan efek baik, kita gak berharap orang, lagi-lagi ya jangan berharap, kita gak berharap orang itu akan merubah sikapnya terhadap kita. No, jangan mengharapkan itu. Efek baiknya yang kita harapkan adalah diri kita sendiri jauh lebih dewasa, diri kita sendiri bisa memaafkan diri sendiri dan lebih legowo terhadap apapun itu. Karena kalau kita gak legowo akan sumpek terus, akan kayak akhir-akhir ini aku bengong terus mikirin hal yang gak penting sebenarnya, dan akhirnya efeknya merembet kemana-mana. Anak-anak aku marahin, kerjaan gak beres-beres, banyak hal-hal tertunda akan hal kecil itu gitu loh. Jadi kesumpekan itu sebenarnya yang bisa ngilangin ya aku sendiri. Ketika aku berdamai dengan diri sendiri, ketika aku legowo, lapang dada, aku sih yakin semua ini bisa aku handle gitu. Dan sekarang pelan-pelan sudah mencoba untuk berdamai dengan diri sendiri. Dan yang paling membantu adalah si idolaku ini, Bapak Farudin Faiz. Kalian bisa cari di Google, cari di YouTube video-video yang menenangkan hati dari Pak Farudin Faiz tentang bagaimana menghandle kesumpekan ini. Semoga kalian nanti juga bisa
mendapat manfaat dari video ini ya. Teman-teman nggak tahu manfaatnya apa, semoga video ini juga membantu aku merilis kesumpakan aku. Segitu aja dari aku, segitu aja curhatan hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih, bye.